Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan beri kami kesempatan kembali hari ini untuk kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, mengampuni dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca 2 ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama di dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kemudian Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis ia, seorang perempuan, pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekamnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kita juga mengingat bahwa ayat minggu untuk hari ini, untuk minggu ini, di dalam 2 Korintus 3 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, kita sekarang akan memasuki bulan Juni 2024 ini. Ayat bulan Juni ini yang kita pegang dalam sebulan ini terdapat dalam Keluaran 14 ayat 13. Musa berkata, jangan takut, berdirilah diam dan perhatikan Tuhan menyelamatkan Anda hari ini. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, uraian firman Tuhan hari ini saya beri judul, dalam Tuhan ada kelegaan. 1 Samuel 1 ayat 15 ini menceritakan bagaimana penyerahan diri, bagaimana curahan hati Hana kepada Tuhan, karena dia merasa bahwa setiap hari dia dihina oleh madunya Penina, sehingga dia selalu merasa sakit hati. Lalu curahan hatinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh terjadi suatu mujizat. Ana adalah istri dari Elkana. Elkana memiliki 2 orang istri, Hana dan Penina. Penina madu Hana memiliki anak, tetapi Hana tidak. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menutup kandungannya. Jadi Hana dikatakan mandul. Nah, dengan rasa penuh iman kepada Tuhan bahwa mujizat akan terjadi, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Tatkala kita mau mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kita, serta mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, mujizat terjadi buat Hana. Ada beberapa janji Hana untuk kehidupannya. Tatkala Tuhan mengizinkan dia memiliki seorang anak, dia akan menyerahkan anaknya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga Hana tatkala mujizat Tuhan terjadi bagi dia, dia pun melakukan apa yang menjadi janjinya di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan anaknya Samuel untuk pelayanan kepada Tuhan.
iman yang kuat dari Hana diberkati Tuhan. Demikian juga kita melihat di dalam Lukas 7 ayat 38. Seorang perempuan, kata dunia dianggap orang berdosa yang mungkin dikucilkan di dalam masyarakat, lalu selalu disisihkan. Dia mendengar Yesus akan datang, dia mendengar Yesus makan bersama orang Farisi. Dia datang kepadanya dan dia berada di belakang Yesus. Serta dia selalu mengharapkan Yesus mau menerimanya. Apa yang dia lakukan? Dia mencucurkan air matanya di hadapan Tuhan, di kakinya Tuhan Yesus, sehingga kakinya semua basah. Lalu menyekanya dengan rambutnya sehingga menjadi bersih, serta menciumnya senantiasa, dan selalu mencium dan menciumnya. Kemudian dia meminyaki dengan minyak yang dia bawa. Sungguh sesuatu hal yang bagi Yesus adalah dengan penuh hati pengharapan pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh perempuan yang dianggap pendosa ini, diterima oleh Tuhan dan diberi pengampunan karena dia menyerahkan kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada kelegaan. Baik Hana maupun perempuan berdosa ini mendapatkan mujizat. Dia mendapatkan apa yang dia rindukan, sehingga terjadilah mujizat bagi dia. Dia selamat dan ada kelegaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita boleh memasuki saat ini bulan Juni. Hendaklah kita selalu mengingat bahwa mereka yang berpengharapan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan diberkati. Maka Tuhan, kita juga seharusnya seperti mereka berserah di dalam segala pergumulan kita. Kita memasuki bulan Juni ini dalam segenap persoalan kita, agar kita boleh mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Sekalipun dunia mengatakan tertutup, tetapi Tuhan memberikan dan membuka semuanya. Memberikan kelegaan kepada kita semua bagi orang yang mau berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau lebih lanjut kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh kepada mereka yang ditempati dengan perumpamaan orang berutang 500 dinar dan 50 dinar. Orang Farisi bernama Simon, dia mengatakan, yang mana yang lebih banyak bersyukur tatkala mereka dihapus utangnya. Kata Simon, mereka yang lebih banyak punya utang. Jadi betul katamu, kata Yesus. Tetapi Yesus mengembalikan lagi bahwa apa yang dilakukan Simon tatkala dia mengundang Yesus. Adakah dia membasuh kaki Yesus? Adakah dia memberikan perlakuan seperti perempuan pendosa ini? Maka hendaklah kita belajar untuk senantiasa melihat apa yang dilakukan sesama kita. Janganlah melihat dari segi negatif, tetapi berilah agar kita boleh menilai dari segi positif bahwa Tuhan tidak memandang orang kaya, orang miskin, orang berdosa, atau orang yang tidak berdosa. Tetapi orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus akan lebih banyak menguraikan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Amin. Kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang sangat baik, yang selalu memberikan kami kesempatan. Bahkan Allah yang selalu menolong di setiap langkah kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, kami melihat sosok Hana dan sosok orang perempuan berdosa ini menyerahkan kepada Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi. Dan hari ini Tuhan izinkanlah kami boleh memasuki bulan Juni dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan memberi kami mujizat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami boleh berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang senantiasa rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan telinga mereka untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dapat sampaikan pagi ini akan Engkau urapi sehingga boleh diterima oleh setiap orang agar mau berserah hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, khususnya gereja Bali, GKPB, Sinode Gereja Bali. Tuhan berkati pemimpin gereja Bali, Tuhan berkati, jadilah Tuhan sebagai pemimpin jemaat-Mu yang sejati. Kami berdoa Tuhan buat rencana sidang PBDK, Tuhan yang memberkati, dan juga rencana sidang sinode, Tuhan memberkati. Kami tahu percaya bahwa Tuhan ada dan melihat serta mendengar keluhan jemaat Tuhan, keluhan gereja-Mu di Bali. Yang Engkau memberi kami seorang pemimpin yang jujur, yang takut dan taat kepada Tuhan, sehingga kami, jemaat kami, gereja-Mu di Bali, senantiasa menjadi terang dan garam. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang sedang sakit pada saat ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Lawat dan berkati mereka, beri mereka yang terbaik. Juga Tuhan kami berdoa buat iman mereka yang terganggu. Kiranya Tuhan memberikan dia kuasa-Mu untuk memulihkan dia, untuk meyakinkan imannya di dalam Tuhan Yesus, pasti ada kelegaan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, dan di lingkungan kami berkati mereka semua, agar mereka dapat melakukan pemerintahannya dengan penuh keadilan dan kejujuran. Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakan doa kami pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah sarapan rohani yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.